Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa dengan NPM 220110100145, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas reguler B, Banjarbaru. Baik, hadirnya saya di sini akan membahas salah satu materi yang telah dipresentasikan pada mata kuliah Komunikasi Pembangunan dengan judul Komunikasi Perubahan Sosial dalam Pembangunan. Komunikasi perubahan sosial dalam pembangunan. Komunikasi secara umum didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai media. Pada pembangunan, komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan atau informasi, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama perubahan sosial. Fungsi komunikasi bagi pembangunan. Komunikasi memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pembangunan, antara lain penyebaran informasi, peningkatan partisipasi, mendukung inovasi dan teknologi, sosialisasi dan mobilisasi, terakhir membentuk opini publik. Lalu ada materi fungsi determinan komunikasi bagi perubahan. Dalam fungsi determinan komunikasi bagi perubahan terdapat faktor-faktor yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi perubahan melalui komunikasi meliputi nilai-nilai budaya, norma, dan persepsi masyarakat. Misalnya, masyarakat dengan budaya terbuka terhadap perubahan akan lebih mudah menerima inovasi yang disampaikan melalui komunikasi. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal mencakup lingkungan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi komunikasi seperti media sosial atau internet dapat mempercepat proses perubahan sosial dalam masyarakat. Tahap-tahap perubahan dalam komunikasi, yaitu ada tahap persiapan. Pada tahap ini, fokus utama adalah mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dan melakukan perencanaan strategis untuk menyampaikan pesan-pesan yang relevan. Yang kedua, tahap penyampaian informasi. Setelah persiapan dilakukan, komunikasi dimulai dengan menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens yang ditargetkan. Yang ketiga, tahap pelibatan dan partisipasi. Komunikasi pada tahap ini berfokus pada mendorong keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan. Yang keempat, ada tahap implementasi. Pada tahap ini, komunikasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perubahan. Yang kelima, tahap evaluasi dan penyesuaian. Setelah perubahan diterapkan, tahap evaluasi adalah langkah penting untuk menilai efektivitas perubahan tersebut. Yang keenam, tahap konsolidasi. Komunikasi diarahkan untuk memastikan bahwa perubahan yang telah diterapkan diadopsi secara permanen dan menjadi bagian dari budaya atau sistem yang baru. Pemahaman masyarakat tentang perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan melalui komunikasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kedua, partisipasi aktif komunikasi. Ketiga, pemanfaatan media, penggunaan media. Keempat, dialog dan interaksi komunikasi dua arah. Kelima, adaptasi budaya untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma budaya. Yang keenam, responsif terhadap feedback masyarakat. Beberapa peran agen perubahan dalam pembangunan antara lain memfasilitasi komunikasi, mendorong partisipasi, dan mengatasi hambatan. Jadi, komunikasi merupakan elemen kunci dalam proses pembangunan dan perubahan sosial yang memfasilitasi penyebaran informasi, partisipasi masyarakat, dan penguatan dukungan terhadap kebijakan. Melalui model komunikasi partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pembangunan yang berhasil mencakup semua elemen masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari materi komunikasi perubahan sosial dalam pembangunan. Terima kasih, salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.